bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ice Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai policy based routing pada MikroTik berdasarkan source address. Oke, yang pertama di sini saya akan perlihatkan untuk topologinya. Jadi di sini saya memiliki dua ISP yang terhubung ke MikroTik dan juga dua klien. Saya mencontohkan di sini ada dua klien dengan IP yang berbeda, di mana klien satu itu networknya 172.16.10/24 dan klien 2 networknya adalah 172.16.20.0/24. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk klien dengan 172.16.20.0/24 ini nanti akan saya buat agar jalurnya itu melewati ISP2. Sedangkan untuk yang klien dengan network 172.16.10/24 ini itu bisa melewati semua ISP. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang network 172.16.20.0/24 ini akan dibuat jalurnya utamanya itu melewati ISP2. Lalu apabila ISP2 mati maka akan dilewatkan ke ISP1. Jadi untuk yang network 172.16.20.0 ini itu berdasarkan failover menggunakan policy based routing dengan source address network 172.16.20.0 ini. Sedangkan untuk yang 172.16.10.0 ini itu tidak dilakukan seperti itu, dia akan bisa melewati secara load balance kedua ISP-nya agar kita bisa melihat perbedaannya. Oke, di sini saya akan set dulu untuk MikroTik-nya. Di MikroTik ini sudah ada interface-nya, sudah saya set, yaitu Ether 1 ISP1, Ether 2 ISP2, Ether 3 LAN 1 yaitu yang Win7KU ini, lalu Ether 4 LAN 2 yaitu yang Win71 ini. Oke, lalu di sini saya akan set dulu untuk IP address-nya juga sudah saya set seperti ini. Lalu untuk DNS-nya juga sudah saya set seperti ini. Nah, sekarang kita akan set dulu untuk routingnya. Nah, seperti ini saya akan set dulu untuk routing load balance-nya. Nah, di sini saya mencontohkan menggunakan load balance ECMP saja. Ini juga bisa berlaku untuk load balance yang lainnya seperti PCC. Tapi di sini kita fokusnya bukan di load balance, kita fokusnya untuk policy based routingnya berdasarkan source address seperti ini. Oke, lalu IP firewall NAT-nya juga saya set dulu. Oke, action masquerade. Ini ISP2 action masquerade. Oke, kita coba testing dulu. Oke, sudah tembus. Nah, sekarang kita akan buat untuk mangle-nya. Mangle yang untuk policy based routingnya. Yang pertama kita masuk ke firewall. Lalu di sini saya akan buat dulu misalnya address listnya. Misalnya jika kita ingin menggunakan yang dia cuma punya satu network yang ingin dilakukan policy based routing, kita bisa langsung gunakan di source address ini saja. Tapi jika kita misalnya punya beberapa network yang ingin dibuat policy based routingnya, maka kita bisa masukkan di sini. Nah, misalnya di sini saya masukkan LAN 2 seperti ini. Lalu di sini saya masukkan IP atau network 172.16.20.0/24 seperti ini. Lalu di mangle kita buat seperti ini, mangle policy based routing. Nah, di sini kita gunakan pre-routing. Lalu di sini kita masukkan source address di bagian advance, yaitu source address list. Di sini saya gunakan LAN 2 seperti ini. Lalu di sini actionnya kita pilih mark routing. Di sini kita pilih mark routing. Lalu di sini saya masukkan misalnya routing marknya itu LAN 2 seperti ini. Kemudian apply. Oke, lalu sekarang kita menuju ke menu routing. Di sini IP, lalu root seperti ini. Nah, di sini saya akan sebelum saya menerapkan untuk
policy based routing ini, saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu pada klien yang Windows 7 dan Win 7 KU ini, agar kita bisa melihat perbedaannya. Nah, yang pertama di sini saya akan lakukan pengetesan untuk yang Win 71 ini. Di sini saya misalnya traceroute ke 888. Lalu saya buat lagi untuk traceroute-nya satu lagi. Di sini misalnya traceroute ke facebook.com. Nah, seperti ini. Ini kan kita bisa lihat di hop kedua untuk traceroute ke 888 dia melewati ISP1 dengan IP 192.168.11.1. Sedangkan yang traceroute ke facebook.com di hop kedua dia melewati ISP2 yaitu 192.168.12.1. Nah, ini menunjukkan belum kita lakukan policy based routing berdasarkan jadi belum dipisahkan jalurnya. Ini masih secara load balance. Nah, kita lihat juga yang untuk Win 7 KU. Sini saya akan traceroute ke 888 melewati ISP1 dengan IP 192.168.11.1. Lalu di sini masih melewati ISP1. Kenapa tidak melewat ke ISP1 ya? Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang Win 7 KU ini untuk traceroute ke 888 melewati ISP1 di hop kedua dengan gateway 192.168.11.1. Sedangkan untuk traceroute ke speedtest.net dia melewati ISP2 yaitu 192.168.12.1 ini. Nah, ini menunjukkan Win 7 KU ini sudah berjalan secara load balance, yaitu load balance HCMP yang kita buat di Mikrotik. Nah, sekarang kita kembali ke Mikrotiknya. Sekarang kita akan di sini saya sudah buat untuk mangle pre-routingnya dengan source address yaitu network dari Ether 4 yaitu 172.16.20.0 ini. Dengan new routing mark LAN 2. Nah, sekarang kita akan buat untuk route-nya. Nah, di sini saya akan buat agar routingnya mengarah ke ISP2 sehingga Windows 71 ini itu untuk terkoneksi ke internet dia akan melewati ISP2 dan tidak akan melewati ISP1. Seperti ini. Nah, di sini saya akan buat gateway-nya 192.168.12.1. Lalu di sini cek gateway ping. Nah, di sini saya akan masukkan untuk routing marknya yang sudah saya buat yaitu LAN 2 ini. Seperti ini. LAN 2. Lalu apply. Di sini misalnya di stage-nya kan 1. Nah, sekarang saya akan buat juga untuk yang failover-nya agar pada saat ISP1 bermasalah si Windows 7 ini akan beralih ke ISP pada saat ISP2 bermasalah Windows 7 ini akan beralih ke ISP1. Seperti ini 192.168.11.1. Cek gateway ping. Sini routing marknya saya gunakan yang LAN 2. Nah, karena saya menginginkan agar traffic dari si Windows 7 ini itu diutamakan ke ISP2 dan hanya melalui ISP2 tidak melalui ISP1, maka di sini di stage-nya saya akan buat lebih besar daripada yang ISP1 tadi. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini untuk policy based routingnya. Kita bisa lihat di sini untuk si Windows 7 ini seperti ini untuk policy based routingnya. Dia akan selalu mengarah ke ISP2 selama ISP2 ini masih normal. Walaupun di sini ada settingan load balance. Seperti ini. Nah, kita akan coba. Ini saya arahkan dulu ke sini. Kita akan coba yang Windows 7 ini. Kita coba lagi seperti ini. Nah, kita bisa lihat
threshold ke 888 dan threshold ke facebook.com itu selalu mengarah ke ISP2 seperti ini. Jadi dia tidak akan lagi melewati ISP1 seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat juga di sisi interface seperti ini. Nah, di sini saya akan coba saya akan coba melakukan speed test. Dan kalian bisa lihat di sini di Ether2 ISP2. Oke, di sini saya akan coba lakukan speed test dan kalian lihat di ISP2 ini. Nah, pada saat saya lakukan speed test, maka yang akan lewat trafficnya itu adalah di ISP2 karena si klien Windows 7 ini saya hanya lewatkan di ISP2, tidak dilewatkan ke ISP1. Seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa lihat yang muncul traffic itu hanya di ISP2-nya. Seperti ini. Seperti ini, yang muncul traffic hanya di ISP2. Karena policy base routingnya kita hanya arahkan ke ISP2. Kita bisa lihat di sini traffic yang muncul itu hanya di ISP2 seperti ini. Jadi tidak ada traffic dari si klien Windows 7 ini yang mengarah ke ISP1. Nah, sekarang kita akan coba sambil buka YouTube. Kita bisa lihat traffic hanya melewati yang ISP2 saja. Kita bisa lihat di sini di receive dari ISP2. Sedangkan yang ISP1 trafficnya itu kecil, tidak ada traffic dari klien ini Windows 7 yang mengarah ke ISP1, hanya melewati ISP2 saja. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba testing yang klien yang satunya, yang kita tidak lakukan policy based routing, di mana si klien ini itu bisa melewati kedua interface, baik itu ISP1 maupun ISP2. Ini saya coba lakukan speed test. Nah, kita bisa lihat di sini traffic yang lewat antara ISP1 dan ISP2 itu bisa dua-duanya ada. Kita coba tunggu di sini. Atau agar lebih cepat kita buka YouTube saja. Nah, kita bisa lihat di sini traffic di ISP1 dan ISP2 itu semuanya muncul secara rata seperti ini, dikarenakan untuk yang klien Win7KU ini memang kita tidak lakukan policy based routing seperti yang klien Windows 7 ini. Nah, klien untuk Win7KU ini memang kita jalankan secara load balance seperti itu.
Kita bisa lihat di sini trafficnya sama. Sini dua-duanya muncul, sedangkan untuk yang Win7KU tidak. Oke, nah sekarang kita coba lakukan lagi untuk yang Windows 7 ini. Kita coba matikan yang ISP2-nya. Nah, pada saat kita matikan seperti ini, otomatis di IP root akan berpindah. Untuk yang LAN 2 ini akan berpindah ke ISP1, sehingga pada saat kita lakukan press root seperti ini, itu akan beralih ke ISP1 seperti ini. Nah, sekarang kita coba lakukan buka YouTube. Nah, sekarang kalau kita buka YouTube, itu melewati yang ISP1 seperti ini. Nah, jadi itu tadi cara untuk melakukan policy based routing berdasarkan source address. Jadi kita tinggal buka saja firewall, lalu NAT seperti ini, Mangle. Lalu di sini dibuat untuk yang LAN 2 yaitu Windows 7 itu pre-routingnya menggunakan source addressnya LAN 2, lalu dibuat mark routingnya LAN 2. Nah, sekarang misalnya saya buat juga agar si LAN 1 ini yaitu Win7KU ini itu akan mengarah terus ke yang ISP1. Oke, di sini saya sudah jalankan kembali ISP2. Kita coba lihat yang Win7KU hasil press rootnya. Nah, seperti ini dia akan mengarah terus ke ISP2 seperti ini. Nah, ke INET ke gateway 192.168.12.1 seperti ini. Oke, sekarang saya akan buat juga untuk policy based routing berdasarkan source address-nya untuk yang klien Win7KU ini. Nah, di sini kita tinggal buka lagi untuk Mangle, lalu pre-routing. Di sini saya buat dulu untuk source address-nya. Di sini saya berikan misalnya LAN 1 ke 172.16.10.0/24 seperti ini. Lalu kita menuju ke Mangle. Nah, di sini kita buat pre-routing, advance-nya itu source address-nya ke LAN 1, action-nya mark routing. Lalu di sini kita berikan nama LAN 1 seperti ini. Oke. Lalu LAN 1 pass-through-nya jangan dicentang. Lalu di sini kita menuju ke root. Nah, di sini kan sudah ada LAN 2. Sekarang kita buat untuk yang LAN satunya. Nah, LAN satunya ini saya akan arahkan terus melewati ke ISP1 sebagai jalur utamanya. Seperti ini, cek gateway, lalu di sini distance-nya 1, routing mark-nya LAN 1. Nah, lalu sebagai jalur backup-nya saya copy saja seperti ini. Jalur backup-nya saya arahkan ke yang ISP2. Lalu di sini distance-nya 2. Lalu di sini mark routing-nya ke LAN 1 seperti ini. Oke. Berarti di sini sudah berbeda jalur. Kalau LAN 2 dia akan diarahkan jalur utamanya ke ISP2, sedangkan untuk yang LAN 1 jalur utamanya ke ISP1. Jadi di situ perbedaannya. Di sini kita bisa lihat routing mark-nya berbeda dan jalurnya juga berbeda. Oke, sekarang kita akan lakukan pengetesan. Yang pertama, untuk yang Win7KU ini, saya coba seperti ini. Dia akan melewati ISP1. Seperti ini, dia akan melewati terus ISP1. Dan pada saat kita lakukan browsing, kita lihat di ISP1-nya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat dia akan melewati ISP1 saja. Seperti ini. Hanya akan melewati ISP1. Traffic dari si Win7KU yaitu LAN 1 itu hanya akan melewati yang ISP1. Seperti ini. Oke, sekarang itu tadi cara untuk melakukan settingan policy based routing pada Mikrotik berdasarkan source address.
Oke, demikian tadi tutorial singkat dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.